Sudah kelihatan ya? Sudah muncul? Sebentar, saya absen dulu di Sidos. Ya, jadi terakhir itu kan kita sudah belajar eh, minggu lalu kita telah belajar tentang basis, tentang dimensi, dan pada minggu ini kita akan lanjutkan untuk ruang hasil kali dalam. Jadi, apa itu ruang hasil kali dalam? Secara definitif, ruang hasil kali dalam itu merupakan generalisasi dari ruang hasil kali titik atau hasil kali titik disebut juga sebagai hasil kali dalam Euclides. Nah, hasil kali dalam Euclides ini sudah kalian pelajari sebelum UTS, dan kalau ruang hasil kali dalam ini adalah generalisasi dari ini hasil kali dalam Euclides. Karena apa? Karena kalau dalam hasil kali dalam Euclides itu aturan aljabar yang mengaitkan antar anggota-anggota vektor atau matriksnya itu terbatas. Jadi aturannya seperti apa ya? Seperti ini. Jumlahan dari semua hasil kali entry yang seletak. Nah, sedangkan kalau ruang hasil kali dalam, operasinya itu tidak terbatas hanya seperti ini saja. Jadi oleh karena itu ruang hasil kali dalam juga disebut sebagai generalisasi dari hasil kali titik. Misalkan kita punya suatu V ya, yang V itu adalah suatu ruang vektor, kemudian ada suatu operasi yang mengaitkan antara anggota-anggota V. Misalkan anggota V itu kita anggaplah U dan V dengan suatu bilangan real. Nah, operasi itu dinotasikannya dengan seperti ini, kurung siku ya. Jadi kurung siku U, V itu eh, merupakan notasi untuk operasi pengaitan antar anggota U dan V dengan suatu bilangan real. Nah, operasi pengaitan ini kemudian selanjutnya disebut sebagai hasil kali dalam itu jika memenuhi 4 aksioma ini. Jadi ada operasi pengaitan antara anggota vektor V, anggota ruang vektor V dengan suatu bilangan real, dan jika
keempat aksioma ini terpenuhi, maka operasi pengaitan itu disebut sebagai hasil kali dalam. Aksioma itu yang pertama itu adalah untuk setiap U dan V anggota. Halo? Halo halo? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Aman, Oh Bang. iya ya, maaf tadi ada gangguan jaringan di tempat saya. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk aksioma yang pertama itu adalah untuk setiap vektor UV anggota ruang vektor V itu berlaku bahwa operasi pengaitan U, V itu sama dengan operasi pengaitan V, U, atau aksioma ini disebut juga sebagai aksioma kesimetrian. Kemudian untuk sembarang vektor U, V, W itu berlaku jika ini seperti ini. Operasi pengaitan U plus W dengan V itu sama dengan operasi pengaitan U dan V ditambah operasi pengaitan W dan V, atau ini disebut juga sebagai aksioma penjumlahan. Yang aksioma ketiga itu adalah untuk setiap vektor UV dan suatu skalar K anggota bilangan real, itu berlaku bahwa aksioma pengaitan K kali U dengan V itu sama dengan K dikali pengaitan U dengan V, atau aksioma ini disebut sebagai aksioma kehomogenan. Dan yang keempat adalah untuk setiap U anggota V berlaku bahwa hasil kali operasi pengaitan U, U itu lebih dari 0 dan akan sama dengan 0 jika dan hanya jika U-nya itu adalah vektor 0. Aksioma ini disebut sebagai aksioma kepositifan. Nah, suatu ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam itu disebut sebagai ruang hasil kali dalam. Jadi pertama, suatu operasi itu disebut sebagai hasil kali dalam itu jika 4 aksioma ini terpenuhi. Lalu kemudian jika 4 aksioma itu terpenuhi, maka disebut sebagai hasil kali dalam, dan suatu ruang vektor yang di dalamnya dilengkapi oleh hasil kali dalam itu selanjutnya disebut sebagai ruang hasil kali dalam. Kemudian selanjutnya, bentuk lain dari hasil kali titik itu kan adalah hasil kali titik yang diberi bobot. Jadi kalau di hasil kali dalam Euclid yang kalian sudah pelajari itu kan hasil kali yang diboboti dengan misal K1, K2 sampai Kn gitu untuk masing-masing masing-masing anggota UV. Nah, begitu juga dengan hasil kali dalam. Pada hasil kali dalam ini juga apa namanya, operasinya itu bisa diberi bobot juga gitu. Jadi sifatnya itu ya sama dengan seperti pada hasil kali Euclid. Nah, kemudian ini ada contoh bagaimana prosedur untuk membuktikan apakah suatu operasi pengaitan itu disebut sebagai hasil kali dalam. Sebagai contoh di sini saya ambil misalkan apa, ruangnya itu adalah matriks ukuran 2 kali 2. Kemudian kita punya UV anggota matriks 2 kali 2 itu. Kemudian saya punya operasi pengaitannya itu adalah seperti ini. Jadi masing-masing UV itu adalah matriks yang ukurannya 2 kali 2 dengan operasi pengaitannya itu adalah seperti ini. U1 kali V1, U2 kali V2, U3 kali V3, dan U4 kali V4. Kemudian semuanya dijumlahkan. Untuk membuktikan apakah operasi ini merupakan hasil kali dalam pada matriks 2 kali 2, berarti kita harus membuktikan bahwa keempat aksioma yang di atas ini, mulai dari aksioma kesimetrian sampai kepositifan, itu dipenuhi semua oleh operasi ini. Nah, bagaimana buktinya? Ini yang untuk yang pertama ya, bukti
bukti kesimetrian, kita ambil sembarang, AB, kemudian kita lakukan pengaitan, A, B, setelah diperoleh ternyata bisa dapat ditukarkan ya masing-masing perkaliannya A1 kali B1 itu kan sama dengan B1 kali A1. Nah, kemudian sampai terakhir kita peroleh bahwa A, B itu ternyata sama dengan B, A. Sehingga untuk aksioma kepositifan terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya aksioma yang kedua. Aksioma kedua itu tadi adalah aksioma penjumlahan. Jadi pertama kita jumlahkan dulu antara A dengan B, masing-masing elemennya A1 tambah B1, A2 tambah B2, sampai A4 tambah B4. Nah, kemudian setelah dijumlahkan, dikalikan ya masing-masingnya itu A1 dikali C1 ditambah B1 kali C1 dan seterusnya. Ini diadopsi dari sifat asosiatif bilangan real. Kemudian dari situ kita turunkan lagi, kita kelompokkan menjadi A1 kali C1 tambah A2 kali C2 sampai ditambah 4 kali C4, kemudian ditambah lagi dengan B1C1, B2C2, sampai B4C4. Nah, ini diturunkan dari definisi operasinya. Ternyata dari sini tuh kita bisa menyimpulkan bahwa pengaitan antara A plus B dengan C itu sama dengan pengaitan A dengan C ditambah B dengan C. Jadi aksioma yang kedua, yaitu aksioma penjumlahan, terpenuhi. Kemudian kita next masuk ke aksioma yang ketiga. Aksioma yang ketiga itu kan tadi kehomogenan. Jadi kita akan tunjukkan apakah pengaitan K kali A dengan B itu sama dengan K dikali pengaitan A dengan B. Di sini seperti yang untuk membuktikan yang di nomor 2, berarti kita kalikan dulu skalar K dengan masing-masing anggota dari A, mulai dari A1 sampai A4. Kemudian dengan sifat distributif bilangan real, kita bisa bawa bentuk yang ini ke dalam K, kemudian dikalikan dengan dalam kurung A1 kali B1 dijumlahkan sampai A4 B4. Nah, kemudian dari situ kita peroleh bahwa ternyata pengaitan K kali A, B itu sama dengan pengaitan K dikali pengaitan A, B. Sehingga aksioma ketiga juga terpenuhi. Kemudian yang aksioma yang keempat. Aksioma yang keempat itu kan tadi kepositifan ya. Nah, kemudian kita kaitkan antara A dengan A. Di sini kita lihat bahwa hasil pengaitan antara A, A itu dijamin selalu positif atau selalu lebih besar dari sama dengan 0, karena ini mengadopsi dari sifat kuadrat bilangan real. Jadi misal kita ambil A-nya itu negatif, elemen A-nya itu negatif, berarti kan negatif kali negatif itu kan positif. Kemudian kalau kita ambil elemen A-nya itu positif, positif kali positif juga positif. Jadi hasil pengaitannya itu dijamin selalu lebih besar sama atau sama dengan 0. Sehingga aksioma keempat itu terpenuhi, yaitu apa namanya, pengaitan A, A sama dengan 0 itu akan terjadi jika dan hanya jika semua anggota dari matriks A itu adalah sama dengan 0. Karena jika ada satu saja anggota atau elemen dari A yang nilainya tidak sama dengan 0, itu akan menyebabkan pengaitan antara A dengan A itu menjadi lebih besar dari 0. Sehingga aksioma 4 terpenuhi. Karena keempat aksioma terpenuhi, maka operasi yang bentuknya seperti ini itu dapat disebut sebagai hasil kali dalam. Sehingga matriks 2 kali 2 yang merupakan domain dari U dan V ini kita sebut sebagai ruang hasil kali dalam. Seperti itu. Sampai sini jelas?
kalau jelas saya lanjutkan untuk contoh kedua. Jadi kalau contoh yang pertama itu kan tadi kita ambil, domain atau ruangnya itu adalah atas suatu matriks. Nah, kemudian untuk yang contoh kedua ini saya ambil domainnya itu adalah polinomial berderajat 2. Berarti untuk sembarang U dan V anggota polinomial berderajat 2 atau kita sebut P2 itu bentuknya itu berarti ini ya, seperti ini ya, A0 kali A0 tambah A1X ditambah A2X kuadrat. Dan untuk V-nya itu bentuknya B0 plus B1X plus B2X kuadrat. Nah, kemudian diberikan aturan pengaitannya itu adalah seperti ini. A0 B0 ditambah A1 B1 ditambah 2 B2 ditambah A3 B3. Kemudian kita diminta untuk menunjukkan apakah operasi pengaitan ini adalah suatu hasil kali dalam. Seperti pada yang contoh sebelumnya, kita buktikan lagi. Kita buktikan lagi aksioma 1 sampai 4 apakah terpenuhi. Kalau misal semuanya terpenuhi berarti apa namanya? Operasi ini disebut sebagai operasi hasil kali dalam. Untuk yang aksioma pertama ya di sini kita ambil maunya untuk membuktikannya itu pertama ide awalnya itu adalah kita ambil sembarang, kemudian definisikan setelah kita ambil sembarang, kita definisikan apa namanya operasi pengaitannya, kemudian kita lakukan sejumlah modifikasi berdasarkan sifat-sifat bilangan real maupun apa namanya definisi dari operasi itu sendiri. Sampai kalau misal sampai terakhir kita bisa menunjukkan bahwa masing-masing aksioma itu terbukti, berarti kesimpulan akhirnya adalah bahwa operasi yang tadi didefinisikan sebelumnya itu adalah merupakan suatu hasil kali dalam begitu. Nah, ini saya berikan contoh untuk kita latihan bersama ya. Ini saya punya apa namanya domainnya itu adalah matriks ukuran 2 kali 2, kemudian eh, U untuk UV untuk matriks U dan V ini saya salah tulis, ini maksudnya matriks bukan vektor ya. Untuk sembarang matriks M2 kali 2 didefinisikannya seperti ini. U-nya U1, 2, 3, 4, V-nya V1, V2, V3, V4. Kemudian eh, kita definisikan sebuah pengaitan ya, atau sebuah hasil. Oh, ini sudah terbukti hasil kali dalam ya. Aturannya seperti ini. 3 U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3 ditambah 2 U4 V4. Kemudian saya ambil tiga matriks anggota M2 kali 2, matriksnya itu A, B, C, entry-entry-nya seperti ini ya, seperti yang kalian lihat. Kemudian kita diminta untuk menghitung hasil kali dalam AB, kemudian yang BC sampai seterusnya sampai yang G. Ini ada 7. Silahkan siapa yang mau mengerjakan, nanti kita sharing jawabannya, kita bahas bersama-sama. Nomor A, kalau tidak ada yang mau mengajukan diri ya saya tunjuk. Nomor A, Ibnu ya. Ibnu, nomor A ya. Ya, coba saya baca dulu ya, Pak. Iya, iya, iya. Kan saya nggak langsung minta sekarang harus ada jawabannya. Dikerjakan Siap. dulu. Saya beri waktu ya 10-15 menit lah. Uh, Nomor A, Ibnu. Nomor B, Dimas. Dimas hadir ya. Hadir, Pak. B, Dimas.
Nomor C, oh, Nova Aulia. Nova Aulia, Iya, Kak. kerjakan nomor C ya. Ya. Ya, nomor C Nova Aulia. Nomor D, sebentar. Ahmad Ardi. Ardi, nomor D ya. Iya Pak, siap. Ardi D. Kemudian nomor E-nya Jasmine Afril. Iya, Pak. Nomor E ya, Jasmine. Oke. Ya, masih tersisa 2. Yang 2 lagi. Hmm. Irma Manda Putri ya. Irma, kemudian yang G, yang G Afdal Reshanda. Afdal Reshanda, halo? Halo Afdal, Iya Pak. kerjakan yang nomor G ya. Baik Pak. Oke. Untuk yang nomor B itu berarti biar mudah kalian jumlahkan dulu ya. A dan A plus C-nya dijumlahkan, kemudian baru dikaitkan dengan B. Kemudian yang D itu juga kalian dulu kalian kalikan dulu matriks C-nya dengan min 3. Kemudian yang F dan G itu berarti temukan hasil kali dalamnya dulu, kemudian diakarkan karena kan pangkat setengah itu sama dengan akarnya.
izin masuk, Pak. Ya, ada yang sudah? Berarti itu kita cuman menginputkan angkanya saja kan, Pak? Tidak perlu membuktikan itu merupakan ruang hasil dalam apa bukan? Bukan. Tinggal ini sudah Sudah terbukti. hasil kali dalamnya sudah terbuktikan, ini sudah dinyatakan diberikan sebuah hasil kali dalam. Nah, Ya, kita hanya diminta untuk menghitungnya. Tapi kalau misal mau membuktikan ya silahkan, tapi itu saya tidak minta untuk itu gitu. iya. Iya, Untuk iya, poin iya. A jawabannya 2, Pak. Poin A jawabannya 2. Ya, yang lain gimana? Poin A jawabannya 2 juga nggak? Pak, jawaban saya kok 1. Ibnu coba di ini ya, coba di apa jawabannya difotokan di grup, nanti saya share di sini. Biar nanti teman-teman yang lain juga ikut lihat. Jawaban saya, Pak. Jawaban Ibnu dan jawaban ini silahkan difoto juga Oh, nggak apa-apa. Nah, kita lihat jawaban sebagai lagi aja, Pak. komparasinya. Berarti itu kan kalau yang A itu kan berarti 3 kali 1 kali 2. 3 kali 1 kali 2. Terus ditambah 2 kali 2 kali 1. 1. Oh, Ibnu nggak usah difotokan ya. Ini saya dikte dari sini aja. Iya, Kemudian ditambah 0 0 kali kali min min 4. 4 kan. Iya, Ya, kemudian ditambah 2 min kali 1 min kali 1. 3. 2 kali Ya min 2 1 kali min 1 kali kali 3. 3. Iya, Hasilnya berarti 6, tambah 2 2, 0, tambah min 6 0 kan? min 6. Iya. Ya sama dengan 2. Nine mungkin ada step yang salah waktu ini masukkan operasi hasil kali dalamnya. Coba dicek lagi. Iya, Pak. Itu enggak kalau itu rumusnya yang hasil kali dalam sebagai berikut. Berarti Oh iya, yang yang ini. ke-1 sama yang keempat. Iya, yang ke-1 sama yang keempat itu dikali 3 sama dikali 2 gitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi Oke. kalau hasil kali dalam itu rumusnya tidak hanya yang masing-masingnya diboboti dengan satu semua U1 V1, U2 V2, U3 V3, U4 V4. Jadi ya bisa aja ada yang diboboti 3, ada yang diboboti 2, asalkan 4 aksioma itu terpenuhi ya berarti itu disebut hasil kali dalam begitu. Oke, terima Iya, kasih Pak. Ibnu. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Iya ya, sama-sama Nine. Oke, selanjutnya Permisi Pak, yang ya. yang D jawabannya 30 Pak. Yang D30, iya betul. Yang D30 saya diktekan ya. Berarti untuk matriks pertama kan tadi saya bilang kalikan dulu C dengan min 3 ya. Berarti min 3 kali C itu kan hasilnya 12 min 3 00 ya. Kemudian dikaitkan dengan matriks A. Berarti 12 dikali 3 kali 12 kali 1 ditambah min 3 kali 2 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali min 1. Ya, begitu ya Ardi. Hasilnya 36 dikurangi 6 sama dengan 30. Oke. Dimas C. Nova Aulia dan Dimas Ardi. Ini sudah N-nya Jasmine. F-nya Irwan.
Izin Yang lain melakukan. gimana? Ya, Yang G itu jadinya 7 ya, Pak? yang G hasilnya 7. 7. Ya, betul, hasilnya 7. Oke, baik, Pak. Jadi kan kalau G itu kan berarti C dikaitkan dengan C, berarti 3 kali min 4 kali min 4 ditambah 1 48. kali 1 ditambah 1 kali 1, kemudian yang entry bawahnya itu kan berarti 0 semua ya, karena ini kan 0 kan, berarti 48 tambah 1, 49 diakarkan sama dengan 7. Oke, jawabannya 7. Nama saya Afdal Resan, Pak. Gimana? Yang G Afdal Resan. Oh iya, ya, maaf, maaf. Iya, Pak. Iya, iya, iya. Afdal. Oke. Dimas, gimana Dimas yang B? Berapa ketemunya? Proses, Pak. Bentar. Oh ya. Yang Pak, C, permisi. Nova. Iya, siapa ini? Yang Irma. Irma. Yang F ya, berapa Irma? 3. 3. Ya, Ya, yang F benar, Pak. ketemunya 3. Ya, Ya. jadi 3 kali 1 kali 1. Kemudian ditambah 2 kali 2, ditambah 0 ya, ditambah 0, kemudian ditambah 2 kali min 1 kali min 1. Berarti hasilnya 3 tambah 4 tambah 2, 9. Akar 9, 3. Jasmine gimana, Jasmine? Untuk yang E? Yang M14 bukan, Pak? Yang E, mari kita cek sama-sama ya. Berarti A dengan C. Kita cari dulu ya hasil kali dalam A dengan C, berarti 3 kali 1 kali min 4 ditambah 2 kali 1. Kemudian 3 kali 1 kali min 4 kan min 12 ditambah 2 kali 1. Iya benar ya, 2 kali 1 kan? 2 kali 1, 2. Iya, 21. Kemudian yang bawah ini kan 0, 0, hasilnya 0, min 1, 0, hasilnya juga 0. Berarti min 12 ditambah 2, min 10. Min 10 dikali min 3, hasilnya 3, hasilnya 30. Oh, saya disalah di 12-nya. Harusnya min. Saya nggak min. Saya plus. Oh, ya, ya, ya. Salah hitung, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. 30. Ya, namanya latihan kan kalau salah tidak apa-apa. Berarti kalau dari tadi yang sudah menjawab dan dari jawaban Nine tadi itu apa biasanya ketika kita menghitung nilai hasil kali dalam itu kesalahannya itu disebabkan karena kita ini ya apa namanya kurang jeli misal memasukkan operasi pengaitannya itu. Jadi kita harus hati-hati ya, misal di sini 3 berarti ya untuk yang entry 1 di matriks A maupun B misal ya, hasil kali dalam A, B gitu misalnya, berarti dikalikan 3 gitu, jangan sampai kelewat. Karena kalau kelewat itu hasilnya nanti akan berbeda. Kemudian untuk Nova Aulia udah yang C. Permisi, Pak. Bentar, Ya. Pak. Berapa yang C? Tolong, Pak. Berarti kan kalau yang tadi hasil kali dalam A, B itu kan dari nomor A itu kan tadi kita peroleh 2 ya.
Yang dari jawaban Ibnu tadi itu 2. Berarti kita tinggal sekarang cari yang hasil kali dalam C, B berapa? Udah ketemu Nova C, B-nya? Belum, Pak. Hasil kali dalamnya. C, B berarti kan 3 ya. 3 kali min 4 kali 2. Min 24. Kemudian 1 kali 1. 1. 0 kali min 4 ditambah 0 kali 3 kali 3 kali 2. Hasilnya berarti min 24 ditambah 1. Min 23. Kemudian berarti yang tadi A, B-nya itu 2. 2 ditambah min 23. Min 21. Hasilnya min 21. Yang lain berapa yang C? Min 21 juga? Saya juga min 21, Pak. Iya. Ahmad Adib ketemunya berapa yang C? Min 21 enggak? Yang C belum saya coba, Pak. Yang C. Oh iya, ya. Yang ini yang C itu min 21 ya hasilnya. Hasilnya min 21. Kemudian untuk yang Dimas kita bahas bareng-bareng ya. Saya dapatnya min 9, Pak. Berapa? Min 9. Min 9. Oke, kita cek ya. Berarti pertama kita jumlahkan dulu A plus C. A plus C-nya itu kan berarti A plus C itu min 3 ya. Ya, min 3. A plus C berarti min 3, kemudian 3, kemudian 0 ya. 0 min 1. 0 min 1. Berarti untuk yang A plus C-nya itu entry-entry-nya adalah min 3, 3, 0, min 1. Kemudian kita kaitkan dengan matriks B. Ya, 2, 1, min 4, 3. Berarti min 3 kali min 3, 3 kali min 3 kali 2. Min 18. Kemudian 3 kali 1, hasilnya 3. Selanjutnya yang ke C itu adalah U3 kali V3. 0 ya. Yang C 0. Kemudian yang D berarti 2 kali min 1. 2 kali min 1 kali 3. Min 6. Oh iya, Pak. Salah di min 6-nya, Pak. Oh iya, berarti hasilnya kan min 18 tambah 3 tambah min 6. Iya, Pak. Salah di min. Ya, min 18 min tambah min 6 21, kan Pak. min 2. Iya, min Ya, 21. min 21 ya. Ya, min 21. Hasilnya min 21. Sama ya, BC. Iya kan berarti kan harusnya sama ya, berdasarkan sifat yang tadi di atas itu. Iya, Pak. Ya. Oke, terima kasih untuk 7 anak yang telah bersedia menjawab. Untuk operasi hasil kali dalam jelas ya? Kalau jelas saya lanjutkan ke bagian B, yaitu panjang dan sudut. Jadi kan kalau pada hasil kali titik itu yang hasil kali dalam mendefinisikan berapa besarnya, berapa panjang dari antara dua vektor atau dua matriks, kemudian jarak dan sudut di dalam ruang hasil kali dalam itu hasil kali dalam yang secara umum gitu. Kalau tadi kan kalau pada begitu juga kalau di
ruang hasil kali dalam juga kita bisa tentukan panjang, jarak, dan sudutnya gitu. Nah, di sini definisinya ya definisi formalnya, misalkan kita punya V sebagai ruang hasil kali dalam. Coba saya cek. Ingatan kalian apakah masih atau tidak? Ikbar atau loh. Ikbar. Halo. Ya, Pak. Ruang hasil kali dalam itu apa? V adalah ruang hasil kali dalam. Apa Ikbar? Oh ya, ada yang mau bantu nggak? Itu ya. Apa hasil kali dalam gitu ya? Jadi panjang suatu vektor U itu didefinisikan seperti ini ya. Norm disebut juga dengan norm U. Itu notasinya seperti ini ya, seperti nilai mutlak tapi ada dua garis gitu. Nah itu adalah sama dengan ini hasil kali dalam antara U dengan U kemudian dipangkatkan setengah atau akar hasil kali dalam antara U dengan U. Kemudian yang kedua jarak antara dua vektor U dan V itu didefinisikan sebagai antara U min V dengan U min V. Kemudian dipangkatkan setengah. Nah yang ketiga adalah kosinus sudut antara U dan V. Itu didefinisikan sebagai pembagian antara hasil kali dalam U dengan V dibagi jarak U dikali jarak E. Dengan syaratnya tentu saja U dan V-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, di sini beberapa sifat dari panjang suatu vektor itu jika U dan V adalah sembarang vektor pada sebuah ruang hasil kali dalam V dan K adalah suatu skalar bernilai real, maka sifat yang pertama itu adalah bahwa panjang vektor U itu lebih dari 0. Kemudian panjang perkalian skalar K dengan U itu sama dengan nilai mutlak K dikali dengan panjang U. Kemudian panjang U sama dengan 0 itu jika dan hanya jika U-nya sama dengan 0. Dan yang terakhir, yang ke D ini itu adalah panjang antara U plus V itu kurang dari atau sama dengan panjang U ditambah panjang V. Nah, di sini contohnya, ruang hasil kali dalamnya kita punya R3 ya, sebagai ruang hasil kali dalam. Kemudian hasil kali dalamnya didefinisikan seperti ini. Jadi untuk U, V anggota R3, pengaitannya itu sama dengan 2U1V1 ditambah U2V2 ditambah 3 U3V3. Nah, kita diberikan U-nya itu sama dengan 0,22, V-nya diberikan 3,21. Kemudian kita diminta untuk menghitung panjang U dan panjang V, kemudian jarak antara U dan V, dan kosinus sudut antara U dan V.
Berarti yang pertama itu untuk menghitung panjang U itu kan berarti norm U ya. Itu sama dengan ini hasil kali dalam antara U dengan U, kemudian dipangkatkan setengah. Hasilnya berarti 2 kali 0 kali 3 ini harusnya. 2 kali 0 kali 3 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa ini? 0, 4. Ini benar ya? 3, 2, 1 ya. 3 kali 2 kali 1. 6 ditambah 4. 6 ditambah 4, 10. Ini hasilnya berarti harusnya akar 10. Akar 10. Kemudian, oh maaf, salah ini. Harus benar-benar yang tadi, maaf. Saya malah ngalikannya antara U dan V. 200 tambah 2 kali 2 tambah 3 kali 2 kali 2. Iya ya. 16, 4 ya. Kemudian panjang V berarti norm antara hasil kali dalam V dengan V dipangkatkan setengah. 2 kali 3 kali 3 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 1 kali 1. Hasilnya 25 pangkat setengah sama dengan 5. Jarak antara U dengan V. Berarti jarak antara U dengan V itu U min V. U min V itu berarti di sini min 3, 0, 1 ya. Kemudian U min V lagi berarti min 3, 0, 1. Hasil kali dalamnya 2 kali min 3 kali min 3 tambah 0 kali 0 tambah 3 kali 1 kali 1. 2 kali min 3, 18 ya. 18 ditambah 3, 21. 21 pangkat setengah ini. 21 pangkat setengah. Akar 21. Akar 21 itu berarti kurang dari 9 ya? Kira-kira kurang dari 9 nggak akar 21? Iya ya, kurang dari 9. Berarti jarak antara U dan V itu kurang dari jarak U ditambah jarak V. Akar 21 kurang dari 4 ditambah 5. Kemudian yang ketiga, itu adalah kosinus sudut antara U dan V. Berarti hasil kali dalam U dengan V dibagi jarak U kali jarak V. Hasil kali dalam U dengan V itu berarti kan ini ya, 2 kali 0 kali 3. Ya, 2 kali 0 kali 3 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 kali 5. Yang atas hasilnya 10, yang bawah hasilnya 20. 10 per 20 setengah. Jadi nilai kosinus sudut antara U dan V-nya itu adalah setengah. Nah, di sini pada contoh soal di atas ini panjang U kan tadi kita peroleh 4 ya. Tapi jika kita menggunakan hasil kali dalam Euclides itu panjang U-nya itu bukan 4 tapi 2 akar 2. Nah, berarti kan panjang U dengan aturan hasil kali dalam yang ini itu tidak sama dengan panjang U dengan aturan hasil kali dalam Euclides ya. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah dengan didefinisikan suatu hasil kali dalam itu maka panjang, sudut, dan jaraknya itu menjadi relatif terhadap hasil kali dalam yang digunakan. Jadi berapa besar panjangnya, sudutnya, maupun jaraknya itu tergantung dari hasil kali dalam apa yang kita gunakan gitu.
Ini dan setiap hasil kali dalam itu memungkinkan untuk memberikan hasil yang berbeda. Misal kalau di sini tadi contohnya untuk panjangnya kan beda ya. Kalau pakai yang aturan ini diperoleh panjangnya 4, tapi kalau yang aturan Euclides itu panjangnya 2 kali akar 2. Nah, kemudian di sini ketidaksamaan Cauchy-Schwarz itu ketidaksamaan ini menyatakan bahwa mutlak antara hasil kali dalam U, V itu selalu bernilai kurang dari atau sama dengan perkalian antara jarak U dengan V. Itu saya carikan contoh soal lagi ya. Hasil kali dalam. Nih, saya punya soal seperti ini.
Hit hitunglah. Kali. Dalam P, Q. Oh, why? Ini nomor A, siapa yang mau mengerjakan? Silahkan, silahkan. Barangkali ada yang mau, kalau nanti tidak ada, berarti saya tunjuk. P sama dengan dua.
Ya, sobat. Dua. Ya, ini. Jadi kita diminta untuk menghitung hasil kali dalam antara P dengan Q pada domainnya atau ruang vektornya itu adalah polinomial berderajat 2 ya. Dengan menggunakan hasil kali dalam pada contoh sebelumnya. Hasil kali dalam yang ini ya. Saya crop saja biar kalian tidak ini. Nah, nah ini aturan hasil kali dalamnya ini kemudian kalian diminta untuk menghitung ini hasil kali dalam antara PQ. Untuk yang A itu P-nya min 2E